Hari ini saudara-saudara dalam bacaan Injil kita menemukan kisah yang sebenarnya bersambung secara tidak terlalu jelas. Antara kisah Maria dan Marta yang kita baca hari ini dengan kisah orang Samaria yang kita baca pada minggu yang lalu. Dua kisah yang menekankan dua hal yang berbeda. Dalam kisah orang Samaria, Lukas 10 ayat 37b, Yesus memberikan kesimpulan, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang penting dari kisah orang Samaria? Tindakan. Apa yang dipuji oleh Yesus? Tindakan baik orang Samaria. Dua yang lain mengabaikan, tetapi orang Samaria melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan itu saudara-saudara dalam kisah Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 39b mengatakan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang penting di sini? Mendengarkan perkataan Yesus. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya dari dua hal ini, tindakan dan mendengarkan, manakah yang penting? Kalau kita kaitkan dengan bahasa cinta dari Gary Chapman, maka kita bisa menemukan bahwa pada umumnya manusia itu punya 5 bahasa cinta, katanya. Saudara bisa menambah atau menguranginya. Yang pertama adalah kata-kata afirmasi. Pada bagian ini orang senang dan membutuhkan kata-kata yang memberikan kepadanya afirmasi. Seperti pujian. Wah, ini masnya jadi pemandu pujian ya. Aduh, terima kasih ya, Anda sudah bernyanyi dengan baik. Nah, itu dibutuhkan oleh orang-orang yang punya bahasa cinta, kata-kata afirmasi. Tetapi juga ada bahasa cinta dalam bentuk tindakan. Tindakan kasih. Orang ini membutuhkan orang memahami apa yang dilakukannya. Ketika dia mengangkat sesuatu, tiba-tiba orang di sebelahnya bilang, saya bantu ya. Aduh, baik ya orang di sini. Kenapa? Karena bahasa cintanya adalah tindakan. Ada yang bahasa cintanya adalah hadiah. Rasanya ada banyak sekali orang yang senang betul ketika mendapatkan hadiah. Pada waktu kecil kita mengharapkan hadiah. Pada waktu Natal kita berharap hadiah. Ini bahasa cintanya adalah hadiah. Ada yang bahasa cintanya adalah waktu berkualitas. Ngobrol sama kamu seharian gak bosen. Aku malah bertumbuh. Tetapi juga ada bahasa cinta sentuhan. Saudara-saudara, kalau dari terang bahasa cinta Gary Chapman, maka kita bisa mengatakan bahwa Marta menunjukkan bahasa cinta tindakan kasih. Itu sebabnya ia melakukan banyak hal dalam rangka menyambut Yesus. Hospitalitas sebagai tuan rumah, sebagaimana yang juga ditunjukkan Abraham dalam Kejadian. Ia sibuk sekali melayani. Kenapa? Karena bahasa cintanya adalah tindakan. Adakah yang salah dari bahasa cinta tindakan? Tidak. Karena bahasa cinta itu juga diciptakan oleh Tuhan. Tetapi problem besarnya saudara-saudara, bukan kita mengadu mana yang lebih penting. Duduk diam seperti Maria atau melakukan sesuatu seperti orang Samaria atau Marta atau Abraham. Problemnya terletak pada apa yang disebut dengan momentum. Saudara-saudara, momentum
Momentum adalah sebuah peristiwa yang perlu mendapatkan sambutan sesuai dengan peristiwa itu. Saudara-saudara, bagaimana rasanya kalau saudara berulang tahun, sudah lewat seminggu, pasangan saudara baru ingat. Minggu lalu ulang tahun ya, maaf ya sayang, selamat ulang tahun. Problemnya bukan berapa hadiah yang diberikan. Problemnya bukan ucapan yang disampaikan oleh kekasih hati kita, tetapi problemnya terletak pada momentum. Momentum apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, di bagian inilah sebenarnya saudara-saudara kita bisa menemukan ada sesuatu yang tidak terlalu tepat yang dilakukan oleh Marta. Itu sebabnya dalam Lukas 10 ayat 41 sampai dengan 42, Yesus mengatakan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Kenapa Yesus mengatakan tidak akan diambil dari dia? Karena momentum. Tidak selama-lamanya Yesus ada, Yesus datang, Yesus bercerita. Tidak selama-lamanya Yesus hadir di tengah keluarga Maria dan Marta. Dan saat itu yang dibutuhkan menurut Yesus adalah mendengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya seringkali agak jengkel di jalan raya. Saya naik motor juga, naik mobil juga, tetapi sering jengkel dengan para pemotor. Mungkin orang juga jengkel kalau saya membawa motor. Kenapa saudara-saudara? Karena pengennya cepat. Dari daerah tempat saya tinggal itu ada rel kereta api, dan kalau relnya ditutup karena kereta lewat itu macetnya panjang, dan sepeda motor seolah-olah tidak mau menunggu waktunya jalan. Terobos sana, terobos sini. Dan pertanyaannya saudara-saudara, mereka buru-buru kenapa? Apa yang mereka akan lakukan setelah tiba di tempat tujuan? Gak ngapa-ngapain saudara-saudara. Saya merefleksikan diri saya karena ikut-ikutan juga saya menerobos. Ambil kosong, ambil kosong, ambil kosong. Sampai di rumah lebih cepat. Mungkin 5-10 menit. Tapi gak ada juga yang saya lakukan. Saudara lihat. Sebenarnya apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Ini pertanyaannya. Apakah kita melakukan sesuatu karena kita memilih yang terbaik yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita? Saudara-saudara, tidak selama-lamanya saudara bisa duduk kebaktian di tempat ini. Oh, mungkin saudara akan sibuk waktunya atau saudara sakit. Tidak selama-lamanya pasangan saudara bersama dengan saudara. Ia bisa pergi meninggalkan kita dengan segala keadaan. Tidak selama-lamanya kita bersama dengan orang tua kita. Tidak bersama-sama dengan anak-anak kita. Itu sebabnya memilih momentum. Berulang kali saudara-saudara saya menyaksikan orang di gereja sepanjang kebaktian buka HP. Kecuali di GKI Surya Utama saudara-saudara. Oke, penting, HP itu penting, alat komunikasi yang penting, kita perlu tahu banyak dan kadang-kadang kita juga ingin tahu orangnya. Tetapi saudara-saudara, momentum itu penting. Apakah HP tidak bisa menunggu momentum? Ini yang dilakukan oleh Maria.
Oh, ia tahu ia harus menyambut Yesus yang datang. Ia tahu Yesus adalah tamu agung yang luar biasa. Ia tahu bahwa perlu ada sebagai orang yang baik, hidangan sedikit atau banyak untuk Yesus dan murid-muridnya. Tetapi Maria mengerti pada apa yang disebut dengan momentum. Saudara-saudara, kadang kita terjebak pada apa yang dikatakan pemimpin liturgi kita. Pada hal teknis dan bukan pada Yesus. Rapat kita seringkali penuh dengan argumentasi teknis. Konon di GKI, tapi saya tadi udah nanya. Di SU PMJ nggak lama. Di gereja lain saudara-saudara bisa panjang dan lebar. Saya pernah menjadi konsulen sebuah gereja, ibadahnya jam 7. PMJ mulai dari jam 10 pagi. Tidak ada kebaktian kedua. Saya kali pertama ikut PMJ dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam belum selesai. Ya lumayan sih 2 kali makan, 3 kali snack ya. Lalu saya bilang pada akhirnya ketika ditanya, ada yang mau Warnasari, saya angkat tangan. Saya bilang begini, Bapak Ibu mohon maaf ini kali pertama saya PMJ di tempat ini. Kalau minggu depan PMJ selama ini saya nggak akan datang. Kaget mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena jebakan teknis. Untuk beli AC saja kadang dibutuhkan 3 PMJ. Berapa PK, apa mereknya, beli di toko mana. Tapi kita lupa tujuannya, kenapa kita beli. Kita terjebak pada hal-hal yang bersifat teknis dan lupa pada Yesus Kristus. Dan jebakan inilah yang sedang membelenggu Marta. Ia melakukan apa yang baik pada waktu itu. Ia memberikan yang terbaik dari miliknya kepada Yesus. Salah tidak, tetapi kemudian ia bersungut-sungut. Ia minta Yesus menegur Maria. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan jebakan aktivisme. Jebakan aktivisme adalah jebakan-jebakan yang seringkali membuat kita hanya berhenti pada aspek teknis. Kita komplain, doa pagi sedikit loh di gereja kita. Gimana caranya supaya banyak? Bagus, bagus saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam doa pagi kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan dalam keteduhan? Itu jauh lebih penting dibanding dengan jumlah orang. Yang teknis memang lebih mudah, menghitungnya gampang. Tetapi saudara-saudara, jebakan aktivisme membuat kita hidup tanpa sadar menghakimi orang lain, persis seperti Marta dan Maria. Jebakan aktivisme membuat kita menilai orang lain dari sudut pandang kita, dari bahasa cinta kita. Bahasa cintaku adalah tindakan pelayanan. Kenapa kamu duduk? Saudara-saudara, kita menilai orang lain dari sudut pandang kita. Dan aktivisme seringkali membuat kita terbelenggu pada hal itu. Konon saudara-saudara di gereja katanya antara komisi A dan komisi B itu nggak ada jembatan penghubungnya. Itu sebabnya saya menemukan di sebuah gereja ada pengurus remaja yang usianya 32 tahun. Oke, sebagai pembimbing nggak masalah mungkin, tetapi karena dia begitu menguasai teknis di remaja hingga tidak ada remaja yang mengambil inisiatif tanya dulu sama dia. Para penatua mengeluh pada saya ketika saya berkhotbah di sana, lalu saya bilang gampang Pak. Apa gampangnya? Jadiin dia penatua.
Betul saudara-saudara, begitu dia jadi penatua, lepas dari remaja, beda. Kenapa saudara-saudara? Apakah ada yang salah dari orang itu? Yang salah adalah ia terjebak pada aktivisme. Sehingga menjadi tukang. Pendeta jebakan aktivismenya begitu luar biasa. Hingga dia jadi tukang doa, tukang khotbah, tukang kunjungan. Nggak ada bedanya dengan PAM yang datang ke rumah kita untuk ngecek berapa yang kita gunakan. Kenapa kehilangan hakikat, kehilangan esensi, kenapa kita melakukan itu? Kenapa saudara beribadah? Oh, karena saya orang Kristen. Lihat, aktivisme. Kita sering kali saudara-saudara datang ke sebuah tempat tanpa dorongan yang lebih dalam dari sekedar itu. Ada seorang penulis, Widi Artanto namanya, saya mengubah apa yang ia tulis. Ia membedakan antara aktivisme dan pelayanan. Menurut beliau, aktivisme adalah pekerjaan manusia yang sering mengatasnamakan Tuhan. Sedangkan pelayanan adalah pekerjaan Tuhan yang melibatkan saya, manusia. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika orang melakukan pekerjaan Tuhan, dia sadar yang dimuliakan adalah Tuhan, bukan dirinya. Itu sebabnya hal yang pertama, kalau aktivisme demi kepentingan dan kepuasan saya. Bagaimana tadi? Saya nyanyi bagus. Saya main kulintang bagaimana ya? Saudara-saudara, oke, kita memang butuh kadang-kadang kata-kata afirmasi. Tetapi bukan itu tujuannya. Bagaimana khotbah saya hari ini? Oh iya saudara-saudara, kita butuh afirmasi. Tapi bukan itu tujuannya. Karena pelayanan adalah demi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau aku ada di tempat ini, Tuhan memberikan kesempatan, momentum kepadaku untuk memuliakan Dia dalam kapasitas yang dianugerahkan Tuhan padaku. Itu sebabnya aktivisme selalu saja membutuhkan pujian dari orang lain. Gereja di sini mah nggak enak. Udah capek-capek nyanyi, nggak ada yang muji. Saudara-saudara lihat. Ada banyak orang seringkali mengalami keputusasaan, itu yang ketiga. Ngambek, pindah gereja, apalagi GKI di Jakarta Barat banyak saudara-saudara. Dari satu gereja ke gereja lain, ngambek Surya Utama pindah Taman Aries. Taman Aries ngambek pindah Delima. Delima ngambek pindah Kafling Pori. Kafling Pori ngambek tuh Bagus Angke. Oh saudara-saudara, GKI banyak. Ngapain saya ke situ? Perhatikan baik saudara-saudara. Itu aktivisme. Memuaskan diri. Pertanyaannya, adakah gereja di dunia ini yang bisa memuaskan saudara dan saya? Tidak ada saudara-saudara. Selama pendetanya, selama penatuannya, selama aktivisnya masih butuh konsumsi. Tidak ada gereja yang sempurna saudara-saudara. Hanya ada satu gereja yang sempurna di rumah Bapa di sorga yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Kalau saudara mau atestasi pindah ke sana, silakan berdiri kita doakan. Selama masih di dunia ini nggak ada yang sempurna saudara-saudara. Itu sebabnya pelayanan adalah pekerjaan Tuhan yang kita lakukan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan. Apakah Marta salah? Tidak. Yang kurang adalah ia melakukan itu seharusnya karena rasa syukur. Ia melihat saudaranya duduk di kaki Yesus dan ia mungkin menyiapkan teh, kopi, pisang goreng atau apapun saudara-saudara. Pada waktu itu dia seharusnya berpikir, puji Tuhan, adikku bisa mendengarkan.
perkataan Yesus. Dan aku nanti bisa tanya sama dia, apa yang Yesus perintahkan. Saudara-saudara perhatikan, mereka punya bahasa cinta yang berbeda, tetapi saudara-saudara dorongan untuk mendapatkan pujian itulah yang membuat banyak orang, saudara dan saya, ngambek, lari. Aktivisme berorientasi pada aktivitas atau kegiatan. Pelayanan berorientasi pada manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita tengok apa yang kita lakukan, yang kita sebut sebagai pelayanan. Benarkah yang kita lakukan adalah sebuah pelayanan atau aktivitas belaka? Seorang bapak tiap hari ada di gereja, saudara-saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari apapun aktivitas gereja dia ikut. Wow, memukau sekali bukan? Pak Pendeta mendatangi dia dan menyalami, aduh Bapak, saya kagum loh sama Bapak. Tiap hari Bapak ada di gereja. Aktif sekali Pak, luar biasa. Apa kuncinya Pak? Dia bilang begini, Pak Pendeta, mohon maaf. Ini satu-satunya tempat saya tidak dicurigai oleh istri saya. Saudara-saudara, aktivitas itu hanya untuk menyenangkan saya. Pelayanan itu untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya mendengarkan dan melakukan adalah dua hal yang sejalan. Kenapa saya lakukan? Karena saya mendengarkan perintah Tuhan. Karena saya mendengarkan apa yang Yesus katakan, maka aku melakukan. Saudara-saudara, seringkali dalam hidup beriman itu tidak sejalan antara mendengarkan dan melakukan. Paling sederhana begini saudara-saudara. Kalau saudara mendengarkan khotbah, khotbah itu ditujukan untuk saudara atau untuk orang lain? Tentu kita menjawab untuk saya, betul ya? Apapun yang terjadi, mungkin itu sindiran, mungkin itu lelucon atau apapun, itu untuk saya supaya saya bisa berefleksi. Tapi dalam kenyataan, nggak selalu begitu. Begitu khotbah, nyindir sedikit, colek pasangannya. Dengar. Begitu khotbah, tajam sedikit, cubit anaknya. Dengar. Sampai-sampai ada seorang ibu menyalami pendeta. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya bagus sekali. Sayang ibu mertua saya tidak datang. Saudara-saudara lihat baik bukan? Pelayanan seringkali kita pakai untuk senjata. Menembak orang lain. Bukan untuk merefleksikan diri saya. Apakah yang saya lakukan adalah jebakan aktivisme atau sungguh melayani bagi dia, bagi kemuliaan namanya. Dan itu berarti kita membutuhkan dua-duanya. Membutuhkan mendengarkan suaranya dengan jernih dan kritis. Dan melakukan apa yang kita dengar dari dia. Dan kalau itu terjadi saudara-saudara, saya amat yakin persekutuan gereja menjadi tempat yang luar biasa. Persekutuan gereja menjadi media mengasah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Media sosial digemparkan kisah kekerasan yang dilakukan oleh seorang pendeta. Mungkin saudara pernah membacanya. Sampai viral karena tindakannya disorot oleh CCTV. Pertanyaannya sederhana saudara-saudara. Apakah seorang pendeta pernah berkhotbah? Hai suami-suami, pukuli istrimu. Gak pernah. Itu sebabnya berkata yang benar itu penting. Karena perkataan yang benar itu dilanjutkan dengan
tindakan yang benar. Saudara-saudara, saya amat yakin sudah banyak kata dari saya yang saudara dengar. Karena itu saya hentikan khotbah saya. Saya menantikan tindakan saudara. Tuhan mencintai kita semua. Amin.